Ini hamparan food estate yang mulai kerja kita bulan Oktober 2020. Target yang dikembangkan waktu itu 5.000 hektar, sekarang menuju ke 10.000 hektar perluasannya. Komoditas utama yang dominan adalah padi. Di situ ada integrated farming, ada jagungnya, plus kelapa, jeruk, bahkan itik, dan nanti komoditas yang lainnya ditangani baik aspek hulu, on farm, sehingga aspek hilir pengolahnya. Dan kita ingin mengelola agar 1 tahun bisa 2 kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai. Program Food Estate Jokowi di Humbahas, Sumatera Utara dilirik Belanda, siap wujudkan swasembada pangan nasional. Pemerintah Belanda melirik food estate yang tengah dikembangkan pemerintah Republik Indonesia di Humbahas Sundutan. Mereka berharap nilai pertanian dari food estate tersebut dapat masuk hingga ke pasar Eropa. Ketertarikan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksyah, usai bertemu dengan utusan Duta Besar Belanda untuk Indonesia di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, pada Selasa 26 Oktober 2021. Wagub Sumut mengungkapkan kedatangan utusan Dubes Belanda ke Sumut, yakni bertujuan untuk menjajaki kerjasama di berbagai bidang. Pria yang akrab disapa Ijek itu menjelaskan Belanda ingin menjajaki kerjasama bisnis ekonomi untuk pertanian, hasil perkebunan dan energi, serta manajemen sampah. Ijek menyebut mereka sudah melihat food estate di Humbahas. Mereka tertarik bekerjasama agar hasil pertanian dari food estate masuk pasar Eropa. Selain kerjasama di bidang pertanian, hal lain yang dijajaki yakni mengenai pengembangan pariwisata dan produk UKM Sumatera Utara. Mereka juga berharap produk UKM Sumut dapat menembus pasar ekspor. Mereka pun akan ikut mendorong hasil pertanian dan hasil UKM dapat masuk Eropa. Pihaknya mendukung agar ini terimplementasi tidak hanya di Humbahas, tapi juga di daerah lain dengan konsep wisata dan UKM. Lebih lanjut dikatakannya Pemprov Sumut akan menindaklanjuti penjajakan kerjasama ini, yang mana akan dilakukan pembahasan persoalan teknis dengan pihak pemerintah Belanda dalam kunjungan balasan. Sebelum itu, Pemprov Sumut terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan masing-masing kabupaten kota guna membicarakan bagaimana pengembangan bisnisnya, seperti transfer teknologi untuk meningkatkan taraf hidup warga setempat. Dalam pertemuan itu, Wagub Sumut bertemu dengan Kepala Departemen Ekonomi Hans de Brabander, Konselor Pertanian Hoos van Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda di Sumatera, Oni Hindra Kusuma, dan pejabat senior urusan ekonomi Indika Triamalia. Sebagaimana diketahui, petani food estate Humbahas Sundutan atau Humbahas, Sumatera Utara tahun ini telah merasakan panen. Per Maret lalu hasil panen komoditas dari 215 hektar lahan food estate ini sebanyak 79,45 ton. Artinya produksi hasil panen food estate di Kabupaten Humbahas Sundutan atau Humbahas, Sumatera Utara terbilang meningkat signifikan. Dalam hal ini, program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate Humbahas mengalami perkembangan positif. Di Kabupaten Humbahas terdapat 3 area food estate dengan keseluruhan luas 785 hektar, yakni di Huta Julu 120,5 hektar, di Desa Riaria 411,5 hektar, dan Parsingguran 253 hektar. Namun, area yang dipergunakan untuk ditanami komoditas tahap 1 hanya 215 hektar di Desa Riaria, Kecamatan Polong. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menambahkan bahwa sepanjang 2020, Sumut telah mengalami surplus di beberapa komoditas, antara lain padi sebesar 4,2 juta ton, gabah kering giling 2,7 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras untuk Sumut hanya 1,8 juta ton. Surplus lainnya yakni pada jagung 147.000 ton dan cabai surplus 69.000 ton. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan bahwa defisit ini bisa diatasi dengan memaksimalkan akses di kawasan-kawasan food estate Sumut. Untuk itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan alat berat untuk pengadaan jalan dan jembatan. Sementara itu, untuk menunjang distribusi pertanian di food estate Humbahas yang seluas 1.000 hektar, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan 8,9 km jalan efektif. Jalan tersebut ditargetkan selesai Desember 2021. Saya ingin berpesan agar bendungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan disambungkan dengan seluruh jaringan irigasi yang ada, sehingga sekali lagi masyarakat, utamanya para petani, bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Siap mengairi sawah warga, progres konstruksi bendungan Lewi Kris capai 82%.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan progres pembangunan bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat mencapai 82%. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan bendungan bertujuan untuk meningkatkan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir. Menteri Basuki mengatakan bahwa Sungai Citandui belum memiliki bendungan. Apalagi bendungannya sudah rampung, maka kontinuitas suplai air ke sawah terjaga. Selama ini lahan pertanian kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Konstruksi bendungan Lewi Keris mulai dibangun sejak 2016 dan ditargetkan mulai pengisian air awal atau impounding pada tahun 2023. Saat ini progres bangunan fisik bendungan sudah mencapai 82% dengan biaya pembangunan sekitar 2,8 triliun rupiah. Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan bendungan di sejumlah daerah untuk mewujudkan ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Salah satunya bendungan yang tengah diselesaikan adalah Bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bendungan tersebut merupakan salah satu program strategis nasional bidang sumber daya air yang tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan ini mampu menampung air 45,35 juta meter kubik untuk mensuplai irigasi di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Cilacap. Diharapkan suplai air irigasi dari Bendungan Lewi Keris dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tada hujan yang hanya 1 kali dalam setahun. Pembangunan Bendungan Lewi Keris setidaknya memberikan 5 manfaat bagi masyarakat di kabupaten atau kota sekitar, yakni suplai air irigasi untuk daerah irigasi atau DI Lakbok Utara di Ciamis seluas 6.600 hektar dan DI Manganti di Cilacap seluas 4.616 hektar, sehingga dapat mendorong peningkatan indeks pertanian atau IP. Manfaat lainnya untuk penyediaan air baku sebesar 845 liter per detik untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Ciamis. Selanjutnya mereduksi banjir sebesar 11,7% dari 509 meter kubik per detik menjadi 450 meter kubik per detik. Potensi menjadi sumber daya listrik untuk PLTA sebesar 20 MW atau MW, serta destinasi pariwisata kawasan konservasi air tanah dan perikanan. Sementara itu dilansir dari Kompas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Randu Gunting tahap akhir. Bendungan yang berlokasi di Desa Kalinanana, Kecamatan Japa ini dibangun demi menjaga ketersediaan air di Kabupaten Blora yang selama ini dikenal memiliki intensitas hujan yang rendah. Selain itu, kehadiran bendungan ini juga dapat mengairi areal pertanian di wilayah kering Kabupaten Blora dan Rembang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan Bendungan Randu Gunting merupakan salah satu program strategis nasional atau PSN di bidang sumber daya air dalam mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk menangkap air daerah aliran sungai atau DAS Randu Gunting di wilayah sungai atau WS Jeratun Seluna. Selanjutnya, bendungan akan dikendalikan sehingga bisa dimanfaatkan pada saat dibutuhkan, khususnya mengairi lahan irigasi pada musim kemarau. Kita harus mendorong munculnya lebih banyak entrepreneur, wirausahawan dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren. Orientasi santri seharusnya bukan lagi mencari pekerjaan, tetapi sudah menciptakan kesempatan kerja bagi banyak orang, menebar manfaat seluas-luasnya bagi umat. Saya berharap pesantren dan para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan ini dengan baik, sehingga pesantren dan para santri dapat semakin berperan dalam memperkuat ekonomi umat. Luar biasa, Hari Santri 2021, pesantren kembali dapat kado dari Presiden Jokowi. Pada peringatan Hari Santri Nasional 2021 ini, ada yang spesial, karena menurut Menteri Agama atau Mendak Yakut Khalil Qaumas menyebut Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang pendanaan pesantren patut diapresiasi. Ini sekaligus menjadi kado dari Presiden Joko Widodo di Hari Santri Nasional 2021. Hal ini disampaikan oleh Mendak dalam upacara bendera Hari Santri 2021 di kantor Kementerian Agama pada Jumat 22 Oktober 2021. Dilansir dari YouTube Kemenak Republik Indonesia oleh Kabar Rakyat pada Jumat 22 Oktober 2021, dalam sambutannya Mendak mengucapkan rasa syukur atas ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Menurut Yakut, kado ini bukanlah yang pertama dari Jokowi kepada santri.
2 tahun sebelumnya, tepat jelang peringatan Hari Santri Nasional 2019, warga pesantren juga mendapatkan kado dari Presiden. Menak menjelaskan 2 tahun sebelumnya, yaitu jelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri juga mendapatkan kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-Undang pesantren merupakan perpres pendanaan pesantren, merupakan bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap pesantren. Kedepan pesantren diharapkan terus mengembangkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo secara resmi telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Regulasi yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 ini, meski bukan libur nasional namun tetap disambut gembira oleh umat muslim di seluruh penjuru negeri. Pada mulanya Hari Santri Nasional ini rencananya akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 1 Muharram mengikuti penanggalan Hijriah. Namun karena Nahdlatul Ulama atau NU sebagai pengusung utama Hari Santri Nasional mengajukan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, akhirnya Presiden Jokowi mengabulkan permintaan NU tersebut, di mana tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan penandatanganan Resolusi Jihad atau 22 Oktober tahun 1945 yang digagas oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan puluhan kiai se-Jawa Madura. Resolusi Jihad ini dianggap sebagai ikrar sekaligus manifestasi dukungan ulama dan para santri terhadap kemerdekaan Indonesia. Di antara poin penting yang tertuang dalam resolusi tersebut adalah bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap individu, dan yang membela penjajah menjadi kafir. Penetapan Hari Santri Nasional bertujuan meneladani semangat jihad yang didengungkan kepada para santri untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan amanat dan semangat yang digelorakan oleh para ulama. Selain itu, ada aspek lain yang melatar belakangi penetapan Hari Santri Nasional ini, yaitu pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI.